Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih terus mempertahankan iman, mempertahankan semangat kita, mempertahankan kesadaran kita. Ya. Ini sesuatu yang mahal harganya. Harga ini mahal. Di saat yang sama banyak sekali momen-momen yang membuat kita lebih memilih untuk datang ke momen itu ya. Datang ke momen itu, menghindari majelis kita. Menghindari majelis kita. Ini harus teman-teman pahami bahwa ketika kita duduk seperti ini, dan dalam duduk kita itu kita berzikir, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Di situ dikaji ilmu, di situ dikaji ayat-ayat Al-Qur'an, di situ dikaji hadis Nabi Muhammad, di situ dikaji problematika umat, bagaimana solusinya. Ya. Maka apa yang terjadi? Selama kita datang ke tempat ini dalam situasi seperti ini, sampai majelis ini bubar, ya, maka malaikat turun ke tempat kita sekarang ini dan mereka membentangkan sayapnya. Membentangkan sayapnya. Kalau gitu malaikat punya sayap dong. Wallahu a'lam bissawab ya. Tapi hadis menyatakan begitu. Hadis menyatakan ya, wujud asli malaikat itu ya seperti itu. Bahkan dijelaskan dalam beberapa hadis bahwa kalau seorang malaikat Jibril sudah membentangkan sayapnya, maka bumi ini ya tertutup. Jadi kalau sudah malaikat itu turun, ya itu artinya berkah. Sebagaimana dalam surah apa? Al-Qadar. Gimana surat Al-Qadar? Tanazzalul malaikatu warruh. Jadi di surat Al-Qadar itu turunnya malaikat itu menandakan sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Betul? Apa itu? Lailatul Qadar. Nah makanya ini majelis-majelis seperti ini, meskipun 1-2 orang, subhanallah, di sisi Allah begitu mendapatkan tempat yang mulia, derajat yang mulia. Ya. Inilah pentingnya kita berada di majelis ilmu seperti itu. Kita selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah, lindungan dari Allah, ya, dengan wasilah diturunkannya malaikat. Gitu. Sampai ada sebuah kisah di zaman para sahabat ketika mereka sudah digembleng oleh Rasulullah,
terutama dalam hal majelis ilmu, ya, mereka begitu sedih. Kenapa begitu sedih? Ya, karena majelis Rasulullah itu akhirnya dibatasi, saking membludaknya. Akhirnya dibikin jadwal, ya. Dibikin jadwal Rasulullah itu talim di mana, itu dibikin jadwal. Sampai diantaranya itu sahabiah, sahabat-sahabat wanita pada zaman itu protes, ya. Protes minta tambah waktu, bukan sekedar masalah ilmunya, tetapi berkah dari majelis itu sendiri. Itu satu tentang sahabiah, para sahabat wanita pada saat itu. Ada lagi kisah datang dari sahabat Umar bin Khattab ketika di Madinah. Umar bin Khattab itu dimuakhadkan, disaudarakan dari Ansor, dan si Ansor ini ternyata Masya Allah, ya, rumahnya dari Masjid Nabawi itu jauh banget, ya, jauh sekali. Sampai akhirnya bagaimana? Sampai akhirnya mereka gantian. Kenapa gantian? Ya tadi kan di kampung itu ya laki-laki hanya sedikit dan jauh lagi. Maka mereka gantian tuh. Umar tuh, kerjaan si Umar itu, Umar bin Khattab, kalau giliran temannya yang harus pergi taklim ke Rasulullah, dia nggak tenang tuh. Di pintu desa itu, wow, dari pagi baru berangkat, udah nungguin. Padahal tahu perjalanan itu jauh, tapi begitu rindunya Umar, begitu mengharapkannya Umar. Nah, itu kisah ini didapatkan ketika didengar kabar Rasulullah menceraikan istri-istrinya pada saat itu. Jadi ketika Umar menceritakan tentang bagaimana Rasulullah menceraikan istri-istrinya, nah dia menceritakan awal ceritanya itu gitu. Ya, dia dipersaudarakan dengan orang Ansor itu dengan posisi rumah yang jauh dari masjid. Nah itu bagaimana? Sampai-sampai para sahabat kayak Ali bin Abi Thalib, kayak Abu Hurairah nongkrongin terus Nabi Muhammad, ya, nongkrongin. Seandainya mereka diizinkan tidur sama Rasulullah tuh, saking aja nggak boleh. Ya, yang emang nggak boleh. Masa Rasulullah masuk ke kamarnya diikutin terus? Betul. Nah makanya tentang rumah tangga Rasulullah, hanya istri-istri beliau yang mengeluarkan hadis tentang rumah tangga Rasulullah, kayak Siti Aisyah, ya, anaknya Fatimah, ahlul baitnya itu, ya, itu yang menceritakan tentang kehidupan Rasulullah, ya. Bahkan Siti Aisyah menceritakan bagaimana dia berciuman dengan Rasulullah, itu diceritakan, ya. Kalau kita ngebahas bab nikah itu, antum mungkin percaya nggak percaya itu ada hadis kayak begitu coba. Tapi memang begitulah ilmunya. Justru syariat yang bagaimana? Ya, ketika misalnya Rasulullah SAW pulang perang, ya, dalam keadaan penat segala macam, gitu. Dia begitu, ya namanya juga manusiawi, ya, pengen hatinya tentram segala macam, ya, ingin menggauli istrinya Siti Aisyah. Siti Aisyah nangis luar biasa. Rasulullah ingin menggauli beliau, tapi Siti Aisyah ini gimana? Nangis. Kenapa? Lagi dapat coba. Nah ketika itu wanita haid itu ilmu tentang wanita haid itu masih didominasi oleh ilmu-ilmu dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang disingkirkan lah segala macam, pokoknya kotor lah gitu. Maka ketika itu bagaimana hukumnya? Kata Rasulullah, pakai kain sampai sepusar,
pakai kain sampai sepusar. Itu disuruh begitu sama Rasulullah. Ayo Rasulullah gimana? Ya gitu. Bercumbu dengan Siti Aisyah. Boleh itu dipeluk, diapa-apain boleh, asal jangan di lubangnya aja. Itu. Ya. Nah, begitulah Rasulullah mematahkan mematahkan ilmu-ilmu yang gak benar tentang haid yang berkembang di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, jadi percaya nggak percaya ada hadis kayak gituan, tapi memang ketika difikirkan itu memang hukumnya syariat yang menjawab ya tuduhan betapa kotornya wanita, betapa kelas 2-nya wanita. Itu justru hadis dari Siti Aisyah itu penting sekali. Terbelalak orang ya. Menyaksikan bagaimana Islam itu mengajarkan sesuatu yang sangat luar biasa ya. Nah, inilah makanya penting bagi kita ya, untuk terus memompa semangat, menanam rindu untuk kita bertemu ya. Ini adalah semacam semacam janji. Kita sudah sepakat ngaji malam minggu sekitar jam 8:30 sampai jam berapa gitu ya. Itu janji, hutang. Hutang siapa? Hutang diri kita. Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada diri kita sebenarnya dulu. Kepada diri kita. Ya. Karena apa? Kalau yang namanya memenuhi janji, kan ini ngomongin untung rugi, betul? Ya, ngomongin untung rugi. Nah, persoalannya kalau kita nggak datang ngaji, apakah Allah rugi? Kan gitu. Jadi jangan ngomongin Allah dulu, ngomongin kita dulu. Janji kita ini untuk siapa? Ya untuk kita, gitu. Untuk kita, untuk kemaslahatan kita, untuk kebaikan kita, untuk keberkahan kita. Kan Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah itu maha apa? Berkah. Maksud maha berkah gimana? Maksud maha berkah? Nggak tahu. Kalau kita tidak beriman, kalau kita kufur, kalau kita musyrik, pertanyaannya, apakah Allah rugi? Apakah kemuliaan Allah runtuh? Kan enggak. Itulah yang disebut dengan apa? Allah itu maha berkah. Berkahnya itu nggak ada yang bisa mengganggu. Nah, kalau kita nggak beriman, siapa yang rugi? Ya kita sendiri. Artinya apa? Kalau kita punya kemuliaan, maka kemuliaan itu ya bisa hilang. Gitu. Makanya kan Allahumma antas salam. Subhanallah. Wa minkas salam. Apalagi? Tabarokta ya zal jalali wal ikram. Betul? Ya zal jalali wal ikram. Wahai pemilik apa? Jalal, kemuliaan, kegagahan, keperkasaan, wal ikram, dan keagungan. Gitu. Nah, itu coba kita beresin tuh logika kita selama ini. Gitu, ya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi semangat buat kita, ya. Dan Rasulullah itu gimana? Selalu saja setiap akhir ta'lim beliau itu mengatakan fal yuballighi syahidul ghaiba. Itu pesan Rasulullah tuh. Setiap selesai ta'lim beliau mengatakan fal apa? Yuballighi syahidul ghaiba. Hendaklah kalian yang hadir di sini mendengarkan ilmu, gimana? Sampaikan kepada yang tidak datang. Siapa teman kita yang tidak datang sekarang? Ya. Begitu. Maka itu yang namanya Abu Hurairah, digituin
Abu Hurairah itu salah satu orang sahabat yang luar biasa. Hanya 3 tahun dia bersama dengan Rasulullah, tapi 3 tahun itu ilmunya betul-betul tergambar oleh kita. Bukan berarti Abu Hurairah ini lebih pintar dari Utsman bin Affan, bukan. Lebih pintar dari Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab atau Ali bin Abi Thalib, tidak. Ya. Para sahabat sudah memaklumi betapa tingginya ilmu Abu Bakar. Tapi karena dia seorang pemimpin, gitu ya, maka tidak sempat itu yang namanya ngajar ngaji. Ya, siapa yang ngajar ngaji? Abu Hurairah itu tadi. Sampai murid-murid itu banyak banget. Ya. Nah, maka kalau kita lihat para sahabat yang tercatat banyak menyampaikan hadis itu, ya, itu sosok-sosok penuntut ilmu seperti Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas bin Malik. Ya, sosok-sosok itu memang luar biasa, gitu ya. Nah itu, jadi pesan dari saya nih, teman-teman ya, yuk di samping kita di sini ngomongin tentang ukhuwah, betul? Ya, ente marah? Syekh Ali Jabir ditusuk. Katanya marah ya? Marah. Teman kita yang nggak datang ke sini, gimana perasaan ente? Sedih. Udah sedihnya belum? Ya. Terus sedih doang udah? Cukup gitu? Hah? Udah sedih doang cukup gitu? Hah? Coba sekarang kita ngomongin Syekh Ali Jabir dulu ya. Syekh Ali Jabir kena musibah, terus kita marah doang gitu? Marah doang? Sekarang kita kembali ke sono. Peristiwa Syekh Ali Jabir itu sebenarnya sudah saya gambarkan waktu di Maru. Betul. Masih ingat di Maru di sono? Ya. Nah, teman-teman juga yang jadi penjahatnya juga waktu di Kramat Asem belum begitu paham tentang permainan ini. Yo, gimana? Apa yang kebayang kemarin? Iya. Kebayang kan? Nah, sekarang pertanyaannya. Ayo, apa kesan teman-teman dari peristiwa kemarin itu? Yang maksudnya yang waktu kita Maru. Apa coba? Gimana? Ilmu itu seharusnya ada yang menjaganya. Siapa? Ketika ada yang ingin menyiksa, maka ada salah satu dari orang yang muslim yang lain itu udah siap siaga untuk menjaga ulama agar tidak zolimi seperti itu. Kan kemarin tuh harusnya ada yang jaga. Iya. Siapa yang jaga? Yang jaga. Terus udah dijaga belum? Misalnya sono. Misalnya di sono kan. Coba kalau ente yang ngirim temen ente ke sono. Bisa juga kan? Ente punya kenalan di Lampung. Jagain tuh Syekh Ali Jabir, kan beres juga. Ya, pertama ya. Dalam surah Al-Buruj. Qurannya buka ya, Quran. Bagian Qurannya. Ya, bagian Qurannya surah Al-Buruj. Awas tuh, tumpah tuh. Tendang tuh. Itu gimana sih ntar kopi? Depan sana gitu. Surah Al-Buruj yang kemarin tuh Kang Amar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Buka. Juz amma. Surah Al-Buruj. Ada? Ayat berapa? Ayat 10 tuh. 298. Tuh, halaman 298. Ada?
Oke, ya. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Betul? Ya, itu kita ngebahas sampai potongan itu doang ya. Ini ilmunya dalam nih. Jangan macam-macam nih ya. Ilmunya dalam nih. Mau saya ungkap nih. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang, betul? Fatanu, memfitnah. Ada nggak nih? Sorry, kenapa? Meja. Oh meja, oh iya begini langsung. Tuh, bagi-bagi tuh. Nih, dari permainan waktu itu, peristiwa pertama yang terjadi apa? Ingat gak yang peristiwa kemarin? Dalam permainan itu peristiwa yang pertama terjadi apa? Memecahkan balon. Hah? Memecahkan? Bukan. Iya permainan itu. Yang permainan balon tuh yang dikelilingin tuh. Peristiwa yang pertama terjadi apa? Dajjal memecahkan balon. Apa? Dajjal memecahkan balon kan gitu ya. Balonnya apa tadi? Islam segala macam. Ya. Nah itu sebenarnya cerminan dari ayat ini. Surah Al-Buruj ayat 10. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Coba ya. Ke kamar. Fatanu itu fi'il apa Kang Amar? Fatanu. Fi'il apa Kamar? Amar. Hah? Amar. Kata Amar. Fatanu. Coba lihat lagi tulisannya. Madi. Fi'il madhi. Ya. Fi'il madhi kan berapa? Itu artinya apa? Menerangkan tentang pekerjaan yang sudah lampau, yang sudah duluan. Ya, yang sudah duluan. Tapi juga dalam Al-Qur'an, kenapa disebutkan itu? Karena itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Sudah menjadi karakter. Sudah emang jalan pikiran begitu. Artinya apa? Itu yang namanya orang-orang kafir. Gimana? Ya dalam otaknya bagaimana caranya menghancurkan Islam. Gitu. Ya. Dia mencari kesempatan-kesempatan apa? Umat Islam lengah. Tuh. Ya. Lengah. Jadi gak perlu kita bertanya, kenapa sih kok Al-Quran sampai dibakar? Kenapa sih kok Al-Quran sampai dikencingin? Ada peristiwa gitu? Ada? Ada kan? Al-Quran sampai dipantatin. Ada peristiwa begitu? Ya? Kenapa? Emang otaknya itu begitu isinya. Ini ya. Realisasi dari firman Allah tadi, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Dan kita apa? Emang jadi sasaran. Sasaran kezaliman, sasaran rencana jahat, sasaran perilaku jahat, emang kita. Gitu. Emosi apa? Emosi kita emosi. Ya emosi lah harus, tapi juga harus tenang. Emang udah pekerjaan yang begitu, tinggal kita apa? Siap, waspada gitu. Jangan cuma apa? Marahnya doang. Betul? Harus diantisipasi dong. Ya? Harus diantisipasi. Ya? Tahu nggak peristiwa yang membuat orang-orang Yahudi di Madinah itu terusir selamanya? Peristiwanya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Hah? Dia bikin melanggar baiat. Iya melanggar perjanjian. Iya peristiwanya apa? Ya, ini kan di orang-orang Yahudi itu memberikan corak bermasyarakat yang berbeda. Orang-orang Madinah
di Yasrib maksudnya waktu itu. Dia kan ini semacam penggembala, nomaden. Nggak begitu kenal tuh yang namanya masyarakat tuh nggak begitu kenal. Tetapi orang-orang Yahudi memperkenalkan yang namanya apa? Perkampungan dengan apa? Membuat benteng. Makanya komunitas Yahudi di Yasrib dulu itu gimana? Dia bikin perkampungan yang ada bentengnya, benteng pertahanan. Gitu. Di dalamnya ada pasar segala macam. Jadi bebas gitu ya, mau kemana ya. Jadi konsep pasar juga itu orang-orang Yahudi memberikan sebenarnya. Memang mereka ahli bisnis gitu, memang. Nah suatu hari karena ini bebas ya, pasar bebas maksudnya itu. Jadi orang Muslim belanja ke Yahudi itu biasa, orang Yahudi belanja ke orang Islam biasa, ya biasa itu udah biasa. Kenapa? Perjanjian yang yang dibuat oleh Rasulullah bahwa sesungguhnya di Yasrib ini ada Yahudi, ada Nasrani, ada kaum muslimin bersatu. Nah suatu hari ada seorang wanita muslimah belanja di pasarnya orang Yahudi. Belanja di pasarnya orang Yahudi. Kemudian bagaimana? Kemudian si wanita ini digodain sampai dilecehkan secara seksual. Ya, dilecehkan secara seksual. Nah, itu pelanggaran berat. Dan para sahabat tahu persis tentang perjanjian itu. Maka seorang sahabat yang berada di situ melihat peristiwa itu bagaimana? Oh, sampai tadi ngaling-ngaling sat pedang. Pakai pedang udah nggak pakai omongan lagi. Ya. Udah nggak pakai omongan lagi, pakai pedang. Meskipun si sahabat ini gugur akhirnya. Ya karena di benteng Yahudi gimana juga. Gugur di situ. Maka itulah alasan akhirnya sampai Rasulullah memerangi orang-orang Yahudi. Sampai akhirnya orang-orang Yahudi bersih dari Madinah. Itu begitu. Karena mereka memang bukan kaum yang biasa memenuhi janji. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang apa? Terbiasa mengingkari janji. Perjanjian mereka buat apa? Dengan sengaja memang untuk mereka langgar. Nah, itu yang terjadi. Nah, sekarang bagaimana kita? Ya kan? Bagaimana kita? Tuh lihat reaksi. Gitu. Nah, makanya ya, peristiwa pertama tadi apa? Dilecehkannya lambang-lambang Islam, betul? Dihinakannya, dizaliminya bagian dari Islam, dari kaum muslimin, betul? Lalu respon umat Islam gimana? Kemarin waktu permainan responnya gimana responnya? Riuh kan? Betul? Bingung kan? Mau bagaimana? Ya, coba lihat, bedain. Orang-orang kafir ketika mereka mau melakukan kezaliman kepada Islam, gimana? Terorganisir. Terus kita ngebelainnya gimana? Acak-acakan kan? Betul? Acak-acakan kan? Acak-acakan. Acak-acakan. Jadi yang namanya, sekali lagi, yang namanya pengorganisian itu penting. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan, Ali ini seorang sahabat, ya, dia seorang pemimpin, orang yang berilmu sangat tinggi, ya. Sampai digambarkan gimana? Andai saja Rasulullah itu adalah ilmu, maka Ali bin Abi Thalib siapa? Babul ilmi, pintunya ilmu. Bayangin aja, subhanallah, pintunya ilmu. Artinya apa? Kalau kita ngedeketin Ali bin Abi Thalib, maka terbukalah ilmu-ilmu dari Rasul. Tuh, begitu mana?
Dia mengatakan gimana? Al-haqqu bila nizamin yaglibuhul batilu bin nizam. Ya, kebenaran yang tak terorganisir maka apa? Akan dikalahkan oleh kezaliman yang terorganisir. Coba, kemarin balon yang bisa diselamatin berapa coba? Udah babak belur semua, betul? Udah babak belur semua. Gak bisa kita mencegah. Ya. Bukan menindak, tapi apa mencegah, gak bisa kita. Gimana? Panji-panji Islam udah di tangan orang-orang kafir. Ya. Kepentingan umat Islam udah ada di tangan orang-orang kafir. Orang-orang munafik, orang-orang yang benci Islam. Coba bagaimana? Gitu, tuh ya. Jadi kemarin tuh sosial drama itu lengkap sebenarnya ingin saya sampaikan kemarin. Tapi kan karena saya kebagian sedikit waktunya. Jam atau 2 jam. Kemarin saya sedikit kebagian waktunya. Coba ente ngaji begini berapa tahun nih? Setahun. Terus disuruh langsung berangkat perang gimana? Kalah strategi. Ya. Nah, makanya ini kita perlu belajar. Kita perlu belajar banyak. Masya Allah, perlu belajar banyak. Saya akan sampaikan rahasia-rahasia kemenangan. Rahasia-rahasia kemenangan. Dan rahasia kemenangan yang paling gampang, yang paling mudah dulu. Apa? An-nizam. Keteraturan. Ya, keteraturan. Jadi kalau kita ngomongin keteraturan gimana? Ya kayak kemarin kita bicara tentang apa? Ketaatan. Ya. Kita bicara ketaatan. Nantinya lebih besar lagi kita berbicara tentang apa? Al-jamaah. Ya, al-jamaah. Gitu. Jadi mulai dari tadi kita berbicara tentang berkahnya ta'lim, betul? Majelis ta'lim. Sampai kita berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh umat Islam, betul? Saya ingin memberikan tekanan kepada antum semua. Ya. Jangan dulu ngomongin bagaimana caranya itu ngebelain Syekh Ali Jabir. Saya bukan nggak menghargai pikiran teman-teman, perasaan, bukan tidak menghargai, tapi bukan begitu caranya. Bukan begitu caranya. Ya. Bukan begitu caranya. Tapi bagaimana? Bagaimana? Yuk kita bina diri kita dulu di majelis taklim seperti ini. Gitu. Ya. Masih aja ada umat Islam yang gimana? Waktu peristiwa Syekh Ali Jabir itu pengen matiin. Gimana? Itu kalau dari kacamata tarikh sunnah sesuai gak? Sesuai gak? Sesuai gak? Enggak sesuai. Ya, enggak sesuai. Gitu. Kenapa? Pertama, peristiwa kemarin itu bukan dalam suasana perang. Ya, bukan suasana perang. Jadi kalau kita enggak suasana perang gimana? Hati-hati. Kepada orang kafir aja jangan sampai kita apa? Menumpahkan, nggak boleh. Hati-hati itu. Ya. Nah, bagaimana di zaman Rasulullah yang dalam suasana perang? Gimana coba? Ini kalau perang gimana? Mau diapain gue terserah itu mah. Namanya juga lagi perang betul. Tapi apa yang terjadi? Betapa ilmu perang Islam itu luar biasa. Para ahli perang itu sangat luar biasa. Ya, berhadapan dengan umat Islam. Ya.
Contohnya saja ketika terjadi peperangan, kemudian ada beberapa tawanan perang. Rasulullah tuh ini diklasifikasi si tawanan perang ini ya, dibagi-bagi. Coba bayangin. Kalau ada orang-orang yang kemungkinan untuk dapat hidayah itu besar, maka bagaimana? Diperlakukan dengan cara yang sangat berbeda. Sangat berbeda. Salah satunya misalnya ada seorang komandan, panglimanya tuh. Ya, panglimanya. Ya, diberitakan oleh Rasulullah ya, kamu akan dihukum penggal. Mau dihukum mati nih, si panglima ini mau dihukum mati. Ya. Namanya panglima, orang bodoh apa orang pintar? Orang pintar. Panglima itu orang pintar. Ya, maka orang-orang seperti inilah yang apa? Akan didekati Rasulullah agar dia tuh takluk itu hatinya, pikirannya. Terus apa yang dilakukan Rasulullah? Yang dilakukan Rasulullah adalah sebelum dieksekusi nih, ya. Dieksekusi juga keren lagi, di tengah masjid. Dieksekusi di mana? Di tengah masjid, bayangin. Nggak main-main nih, di tengah masjid. Ya, maka selama beberapa hari tawanan perang ini nggak ditawan di mana gitu, nggak di masjid, diikat di tiang masjid di tengah-tengah. Disuruh apa? Disuruh memperhatikan bagaimana kehidupan keseharian para sahabat bersama Rasulullah. Dilihat, ya. Tinggal apa? Tinggal kesombongan yang tersisa. Dari orangnya ini, dari panglima ini, tinggal apa? Kesombongan yang tersisa. Pikirannya semua udah kerasukan tuh ajaran agama Islam. Kalau disebut kerasukan itu ya. Maka akhirnya di saat yang sudah ditentukan, maka bagaimana? Dimulailah proses hukum mati. Yang dipilih sahabat ketika itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Seorang anak muda yang jago perang. Panglima perang gimana? Panglima perang mereka dihukum sama apa? Orang yang hebat. Itu begitulah kemuliaan nih. Dijelaskan ini orang hebat. Jadi artinya apa? Bangga dia dibunuh sama orang hebat kayak itu maksudnya kan? Dalam dunia kesatriaan itu. Ya. Nah, oleh siap-siap tuh. Gimana mau ditutup, mau dibuka aja? Dibuka aja kan. Panglima perang kan, udah nggak ada tega-teganya untuk lihat darah, ya, termasuk darah dia sendiri gitu. Jadi ketika mau ditebas begitu semua Ali bin Abi Thalib, gimana? Diludahin, tuh muka Ali. Muka Ali bin Abi Thalib diludahin. Ali bin Abi Thalib terpejam. Gemeteran. Kenapa? Menahan amarah. Ali itu menahan amarah. Ya. Apakah Ali ini ketakutan? Enggak ketakutan. Cuman apa? Takut ikhlasnya hilang. Terganti dengan marah gitu. Maka dia minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tuh minta izin. Aku ingin menenangkan hatiku dulu. Bayangkan. Jadi tugas eksekusi itu gimana? Penuh dengan apa? Keikhlasan. Jadi kebunuh musuh itu apa? Harus ikhlas. Mati lo. Coba bayangin, betul gak? Ya, coba orang-orang kafir. Contoh seperti siapa? Yang kebunuh Hamzah bin Abdul Muthalib siapa? Wahsy. Betul? Wahsy. Ketika berhasil ditombak tuh si Hamzah, kan dibedel tuh. Wah, betul? Itu sebelum dia masuk Islam. Tetapi ketika dia masuk Islam, berhasil membunuh orang sebejat-bejatnya Musailamah al-Kadzab. Udah sekali bunuh doang, enggak dirusak jenazahnya, enggak. Tuh perbedaan seorang Wahsy ketika dia masih kafir dan ketika dia sudah menjadi Muslim. Nah, kita pun harus beda. Ya. Mau muas-muasin gitu ya. Wah.
sampai dikulitin semua tuh. Ya, boleh begitu? Nggak boleh. Dendam. Ya karena itu nggak apa? Dendam banget betul nggak? Tuh, dendam banget. Ya. Siapa kira-kira dalam peristiwa perang Uhud yang membuat Rasulullah itu dendam? Wah, sih jelas, betul? Betul. Siapa lagi kira-kira? Hah? Siapa lagi kira-kira? Kalau mau tuh dengkot yang bikin pasukan Islam kalah siapa? Siapa? Bukan. Siapa ya? Khalid bin Walid. Kalau mau gimana? Dia. Kalau mau juga siapa Khalid yang jadi sasaran dendam Rasulullah? Siapa yang paling dendam kepada Khalid ketika itu? Mau tahu? Siapa? Umar bin Khattab yang paling dendam. Yang paling dendam tuh Umar bin Khattab. Seandainya dia ditugaskan oleh Rasulullah menghadapi pasukannya si Khalid, seneng banget Umar. Seneng banget. Gitu, seneng banget itu. Sayang aja dia nggak berada di barisan yang menghadapi langsung Khalid bin Walid gitu ya. Itu kalau seandainya dia disuruh nungguin pasukan Khalid, seneng banget Umar. Jadi Umar itu kesel banget luar biasa atas kekalahan. Sebenarnya bukan kekalahan ya. Itu nggak kalah itu sebenarnya. Kesel banget. Gitu. Nah, pasca perang Uhud itu rada tenang tuh ya. Nggak taunya apa? Khalid bin Walid datang ke Madinah. Datang ke Madinah mau masuk Islam. Datang di depan rumah Rasulullah itu. Tok, siapa? Khalid. Mereka sudah tahu Khalid mau datang. Umar, Ali. Gitu. Coba Umar gimana? Ya Rasulullah, aku akan balas. Umar itu begitu. Tapi kata Rasulullah, ya tenang. Kita lihat mau apa dia kesini, kata Rasul. Ketika masuk ternyata Khalid menyatakan ingin masuk Islam. Ketika Khalid ingin masuk sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus yang pertama kali kalap sampai termehek-mehek siapa? Umar. Dipeluknya, kamu sekarang saudaraku gitu. Tiba-tiba hilang tuh. Apa? Rasa benci itu hilang. Ya. Harusnya keimanan kita bisa mengendalikan. Keimanan kita harus bisa mengendalikan perasaan kita. Nah, ini gambaran buat kita betapa ilmu itu sangat penting. Untuk apa? Untuk bisa mengendalikan kita. Kalau kita bergerak tanpa ilmu, kalau kita bergerak tanpa iman, kalau kita bergerak tanpa takwa, aduh, apa yang terjadi coba? Enggak karu-karuan. Nggak akan ada tujuan apapun. Nah makanya kayak proses begini ini jangan dianggap remeh ini. Dari kajian beginilah lahir sosok-sosok seperti Abu Dzar Al-Ghifari yang kemarin kita putar videonya ya. Oba. Ya. Ini harus menjadi perhatian buat kita semua. Betul? Ya, jadi ungkapan Ali bin Abi Thalib tadi, al-haqqu bila nizamin yaglibuhul batilu bin nizam. Itu dalam banget. Yang pertama kelihatan apa masalah? Satu, ketaatan. Kedua, apa masalah? Al-jamaah. Gitu ya, al-jamaah. Nah, ini mudah-mudahan kita semua bisa semakin kuat. Ya, kemarin kita sudah membahas surah An-Nisa, betul? Ayat 59. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke rincian hadis-hadis ya yang mengiringi ayat Al-Qur'an ini. Betul? Bagaimana hadis-hadis ini menafsirkan dan memperdalam, mempertegas terkait masalah ketaatan ini. Jadi
dilihat dari segi kandungan surah An-Nisa itu, ketaatan itu adalah bentuk ibadah. Jadi taat itu ada dua macam. Ada taat dalam pengertian umum. Kita sholat berarti kita orang taat. Paham? Kita sholat berarti kita orang taat. Kita saum berarti kita orang taat. Ya, kita zakat berarti kita orang taat. Kita ke masjid berarti kita orang taat. Tetapi ada makna khusus apa? Menuruti kata-kata. Menuruti kata-kata. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Muslim ya, dari Abu Hurairah, Rasul mengatakan, "Man ata'ani faqad ata Allah." Siapa saja yang mentaatiku, maka bagaimana? Dia taat kepada Allah. Kenapa demikian? Karena kan Allah nggak bisa memerintahkan langsung. Ketika itu yang hidup siapa? Ya Rasulullah. Betul? Nah, kata Rasulullah, "Wa man asani faqad asallah." Siapa yang membangkang kepadaku, maka dia membangkang. Ya. Tapi kata Rasulullah, "Wa man ata'al imam." Nah, ini masuk tuh. "Wa man ata'al imam." Siapa yang taat kepada imam, faqad ata'ani, maka dia taat kepadaku. Wa man asal imam faqad asani. Dan siapa saja yang membangkang kepada imam, gimana? Dia membangkang kepadaku. Ya. Nah, gambarannya bahwa yang namanya ketaatan itu harus kita lakukan sampai ke situ. Siapa imam di sini? Banyak. Ya, imam di sini banyak. Ada ketua masjid itu imam. Imam sholat itu imam. Kang Amar di sini ke antum ya, itu imam. Saya juga di sini imam. Jadi makna imam ini sangat luas. Ya. Walaupun nanti ada pembahasan makna imam secara khusus. Kita ngomong yang luas tuh ya, secara umum dulu imam. Di sini ada Pak Joko, ada Pak Kantino, Ustaz Kantino, itu imam-imam kita. Ya kalau kita taat kepada mereka ya berarti kita taat kepada Rasulullah dan kita taat kepada Allah. Kemudian di hadis yang lain ya, Rasulullah SAW bersabda kepada kita, "Isma'u wa ati'u." Ya. Dengarkan dan taati. Dengarkan dan taati. Ya. Wa in ista'mala 'alaikum 'abdun habasyiyun ka'anna ra'sahu zabaniyah. Jadi kita harus bagaimana meskipun orang yang memerintahkan kita digambarkan gitu. Ialah seorang hamba Habsyi yang kepalanya seperti kismis. Tahu kismis juga? Kerintil-kerintil ya. Ya. Itulah posisi mulia seorang pemimpin, seorang imam. Meskipun secara fisik bagaimana? Dia begitu banyak kekurangan. Meskipun secara fisik. Gitu ya. Kemudian yang lain lagi Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum min ulatikum syai'an takrahunahu fa'akrahu amalahu wala tunzi'u yadan min ta'atin." Apabila kamu mendapatkan dari pemimpinmu perkara yang kamu tidak suka, maka bencilah perbuatannya dan janganlah kamu meninggalkan ketaatan kepadanya. Ya. Kita dibenci gitu. Gak suka sama orang itu. Tapi karena dia pemimpin kita bagaimana? Luar biasa. Ya, Islam mengajarkan kita tentang ketaatan. Ya. Coba kita gimana? Kalau kita nggak suka gimana? Kadang-kadang, ya kalau kita nggak suka, ya udah kita jadi balelo, jadi ngelawan ke bos kita di pekerjaan. Itu imam kita dalam hal pekerjaan. Ya dalam hal pekerjaan ya, bukan yang lain-lain loh, bukan. Ya, itu imam kita. Jadi kalau kita nggak suka sama cara kerja dia gitu misalnya, yuk, ini
kalau ketidaksukaan kita itu terkait masalah-masalah yang sifatnya fisik ya, sifatnya fisik ya, bukan sifatnya itu yang pokok, yang utama gitu, maka kita nggak boleh. Misalnya gini, maaf ya, tadi kan gambaran tadi apa, orang Habsyi ya, hitam, wah segala macem lah, fisik itu kan fisik itu, fisik, maaf ya fisik. Ada pemimpin kita misalnya nih, maaf nih, compang-camping, bajunya, rambutnya nggak pernah disisir, ya, apa ya, banyaklah kekurangan fisiknya. Itulah yang terjadi kepada siapa? Kemarin saya cerita apa? Tolut, ya, Tolut itu gimana? Dari segi fisik gimana? Biasa aja. Maksud fisik itu orang miskin maksudnya. Wajahnya juga nggak pernah kemana ke salon gitu, nggak pernah. Ya. Tapi kalau dalam hal substansi pokok, contoh nih, dia pemabuk, nah itu mah lain perkara itu mah. Ya, kalau ada perbuatan yang memang bertentangan dengan syariat itu lain perkara. Lain perkara ya. Contoh. Dia senang makan biawak, kita nggak suka, ya. Dia senang apa? Makan biawak, kita nggak suka. Gimana? Itu nggak boleh, itu kita melanggar perintahnya, nggak boleh, ya. Gitu. Misalnya Samsudin senang pete, kita nggak suka, misalnya, nggak boleh. Kenapa kamu nggak boleh beritahu? Abisnya dia senang pete, saya kan nggak suka pete, nggak boleh begitu. Ya, ingat ya, hal-hal yang sifatnya tadi apa? Fisik, material tuh, ya. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya terkait dengan syariat, akhlak, nah itu baru kita boleh bertanya itu, ya, begitu. Nah, contoh ya. Kemudian di hadis lain Rasulullah bersabda, as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi fima ahabba au kariha. Fima ahabba au kariha malam yu'mar bimaksiatin tuh. Nih kuncinya di sini. Ya. Kita taat kepada pemimpin itu, mendengarkan pemimpin itu gimana? Fima ahabba au kariha. Ya, terserah. Perintah itu mau kita sukai atau tidak kita sukai, gimana? Kita harus taat. Ya, selama dia tidak maksiat gimana? Harus taat. Selama dia tidak maksiat. Fima ahabba au kariha. Contoh. Suatu hari nih, di perang Hunain, ya, di perang Hunain itu apa namanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan para sahabat sekitar ya hampir tengah malam lah, membangunkan. Dan di saat itu udara begitu dingin. Jadi kalau di Arab itu ya, kalau lagi panas banget. Tapi kalau dingin gimana? Dingin. Dingin sekali. Sampai-sampai para sahabat itu semua pada di tenda, pada ngerem ya, pada nyalain api-api unggun. Ini dikumpul Rasulullah. Kata Rasulullah, kalian harus jadi mata-mata ke sono. Gimana? Jadi mata-mata. Jadi para sahabat itu udah terlatih tuh. Ya. Itu para sahabat gimana? Itu yang namanya jagoan perang, jagoan berantem. Para gini semua. Ayo maju, gitu. Kagak ada yang maju. Bahkan Umar bin Khattab sekalipun yang jagoan perang, Khalid yang jagoan perang, Ali bin Abi Thalib gimana? Udah nggak kuat. Itu para sahabat tuh bilang. Itu yang diceritakan oleh siapa? Oleh Hudzaifah. Hudzaifah cerita nih, di tengah malam yang begitu dingin. Ya, Rasulullah melihat satu-satu muka para sahabat ini.
Ini nggak ada yang taat nih. Nggak ada yang mau maju. Ya, itulah karihanya di situ. Berat bagi kita tengah malam, enakan tidur segala macam. Ya, ini karihanya nih. Akhirnya Rasulullah menemukan seorang sahabat yang tepat. Siapa? Hudzaifah. Kata Rasulullah, Hudzaifah, berangkat kamu. Jadi mata-mata. Dia ya lemes juga disuruh begitu. Ya, tapi tetap imannya lebih kuat. Siap ya Rasulullah. Ayo menyusup dia ke tempat. Kenapa? Justru ketika itu sebenarnya kalau ada pasukan musuh itu nyusup, itu kondisinya aman. Kenapa? Lah mereka juga sama kedinginan dengan kita. Gak mungkin ada penjagaan gitu. Paham? Gak mungkin ada penjagaan. Terbukti ketika Hudzaifah masuk ke tempat kemah mereka gimana? Masuk aja gak ada yang jaga. Ya, gak ada yang jaga. Kemudian gimana? Tiba-tiba, ada penyusup gitu. Si Hudzaifah udah masuk, ada omongan, ada penyusup gitu. Kumpul gitu. Wah. Ada Hudzaifah bilang, aku duduk. Gitu. Terdengar suara kemudian, tanya teman kamu di pinggir kamu, siapa namanya? Cepat gitu. Hudzaifah cepat berpikir. Langsung dia apa? Nanya duluan. Siapa kamu? Ada apa? Dia nggak ditanya. Pinternya itu Hudzaifah. Ya, itu menceritakan bagaimana Hudzaifah kariha, enggan diperintah oleh Rasulullah apa? Dalam kondisi gimana? Dalam kondisi yang penuh tantangan, penuh bahaya, kagak enak. Luar biasa, ya. Nah, kita pun harus bisa begitu. Jangan gimana? Tugas tuh yang enak-enak aja. Ya, kita harus siap menyiapkan diri untuk apa? Tugas. Kita harus paham, ini tugas mulia, tujuannya jelas. Ya, ada seorang sahabat lagi, ya. Itu mah ketika Khalid bin Walid disuruh nyerang sebuah benteng ya di perbatasan di Syria, itu benteng Romawi. Itu benteng berhari-hari nggak jebol-jebol. Akhirnya ngomongin strategi ini mah harus ada orang yang manjat, sekali manjat dipanahin gue. Wah, maka di perang itulah keluar ide yang namanya manjanik. Tahu manjanik gak? Nggak tahu. Ketepel raksasa. Ya, ketepel raksasa. Yang maksudnya itu apa? Melontarkan manusia, bukan melontarkan batu. Nanti berkembang jadi melontarkan batu ya. Ini melontarkan manusia. Iya, jadi dilemparin ke dalam. Nanti orang-orang itu membuka gerbang. Gitu. Wah, bagus tuh idenya. Ketika Khalid, ayo siapa yang siap untuk dilemparkan ke sono? Alatnya udah siap, idenya udah bagus, pas ngomongin orang gimana? Ya siapa yang siap dilemparkan ke sana? Pada bingung semua. Akhirnya apa? Seorang sahabat maju. Semuanya kaget. Kenapa? Sahabat ini adalah seorang ulama. Sahabat ini seorang ulama dan badannya kecil banget. Kenapa? Dia tahu fima ahabba au kariha. Ya Khalid, aku saja. Khalid aja sampai nunduk begini nih. Saking malunya kepada sahabat ulama ini. Lalu dilemparin itu ke dalam, gitu. Terbukalah gerbang dan menanglah pasukan Khalid bin Walid. Jadi kita harus paham tentang ketaatan kita. Selama kita taat kepada pemimpin kita dan dia tidak melakukan maksiat, ingat bahwa kita artinya apa? Sama taat kepada Allah. Gitu. Makanya sebagai seorang pemimpin kita harus gimana? Harus hati-hati, Kang Amar. Jangan nyuruh orang sembarangan. Ya, nah ini juga ada etikanya ntar gitu. Tuh. Kemudian hadis lain ya. Ini mah cerita ya. Ini terlalu panjang saya bacakan.
Tapi saya ceritakan begini. Dikisahkan sekelompok para sahabat diutus. Dan sekelompok ini dipimpin oleh seseorang. Nah, di tengah perjalanan karena kemalaman mereka berkemah, menyalakan api. Tiba-tiba si pemimpin ini, komandannya ini, nyuruh sahabat-sahabat yang lain untuk apa? Nyebur ke api yang sedang menyala itu. Nyebur ke situ. Para sahabat bingung semua. Ini gimana sih? Kan tahu masalah ketaatan masalahnya kan? Paham. Itu, wah gimana? Akhirnya terjadi pertengkaran. Untung nggak terjadi apa-apa ya, cuma pertengkaran dong. Nah peristiwa itu dilaporkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah begini begitu. Udah. Maka kata Rasulullah, seandainya kalian mentaati pemimpin terjun ke situ, gimana? Berarti kau taat kepada Allah. Tetapi bila kalian tidak mentaatinya, maka kalian benar. Ya, kalian benar. Gitu. Artinya apa? Dua-duanya jangan bisa dilaksanakan. Ya, kata Rasulullah di akhir omongannya bagaimana coba? Tentang hadis ini. Nah, maka kata Rasulullah SAW, la ta'ata fi maksiatillah. Ya, la ta'ata fi maksiatillah. Tidak ada taat kepada Allah bila maksiat kepada Allah. Jadi kalau perintah itu ternyata maksiat, ya, maka bagaimana? Nggak boleh. Contohnya tadi sebenarnya si komandan itu memberikan gambaran. Seandainya kemenangan itu harus diraih dengan kita masuk ke dalam api itu, gitu loh, maka aku akan memerintahkan. Gitu. Ya. Tapi juga seorang pemimpin gimana? Nggak boleh sembarangan juga. Masa harus sampai begitu sih perintahnya? Misalnya begitu ya. Maka disinilah kata Rasulullah etika seorang pemimpin. Jangan semena-mena, nggak boleh semena-mena. Ya, nggak boleh semena-mena. Kita boleh nggak sebagai bawahan bertanya? Boleh. Ya. Bahkan para sahabat tuh menentang Rasulullah dalam hal strategi perang. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa kok kita posisinya di sini? Ya, menurutku sih bagusnya di sini. Ya, ini kata Rasulullah nih, kata sahabat itu, ini pikiranmu sendiri ya Rasulullah, apa dari wahyu? Tuh. Nanya begitu. Kata Rasulullah, ya pikiranku sendiri. Kalau gitu ada ide yang lebih baik ya Rasulullah. Jadi kalau ini perintah Allah, nih maksudnya gitu ya, ya pasti apa? Ada kemenangan di situ. Tapi kalau ini sekedar ide Rasulullah tanpa ada bimbingan wahyu, maka sahabat itu bilang ada strategi yang lebih dari ini. Maka Rasulullah gimana? Mempersilahkan gimana strateginya? Oke begini katanya. Akhirnya strategi itu mendapatkan kemenangan. Nah ini sebagai gambaran buat kita. Nah ini teman-teman ya, terkait masalah ketaatan sangat penting. Ya. Jadi kalau kita ngomongin pengorganisasian, keteraturan, maka yang nomor satu harus kita tanamkan apa? Ketaatan kita. Bisa nggak kita nih satu saja dulu lah, jangan banyak, satu saja dulu, taat ngaji, betul? Itu aja dulu, taat ngaji. Kita konsisten dengan janji kita sekali lagi. Pengajian ini bukan sekedar pengajian, ngedengerin orang gila, bukan. Tapi untuk kepentingan kita. Untuk kepentingan kita. Segala macam kita bahas di sini. Ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sekali lagi perhatian bagi kita semua. Saya akan semakin mendalam membicarakan hal-hal yang kelihatan remeh. Justru akan saya pertajam bahwa yang remeh itu sebenarnya apa? Sangat penting dalam rangkaian yang namanya jamaah kaum muslimin itu,
Jangan dianggap remeh. Sama seperti sebuah bangunan. Ya. Temboknya bagus-bagus. Ada segini secuil, bolong, nggak diapa-apain kan. Bangunan yang megah begini tercela oleh satu hal itu, betul? Ya. Jadi Islam itu digambarkan sebuah bangunan. Ya, rajanya kaya segala macam, tapi pengajiannya kagak ada misalnya, atau pengajiannya tidak terorganisir dengan baik, maka bagaimana? Itu celah kehancuran. Celah kehancuran. Ya, celah kehancuran. Ingat gak itu tuh, jembatan itu langsung drot dulu. Ingat ya? Itu kenapa? Apa namanya? Semenannya nggak kuat? Apa gimana? Apa? Ada yang meropos juga. Ada yang ngeropos. Ada yang ngeropos. Apa yang ngeropos? Biasanya kalau kena air asin itu. Bukan. Terjadi abrasi. Tahu abrasi? Oh. Itu tanahnya, bukan temboknya, bagus temboknya. Tanahnya terkikis dikit-dikit. Akhirnya apa? Habis. Ya, yang tadinya itu ditahan sama tanah, ini tanahnya nggak ada. Brus. Nggak ada kaitannya dengan hebatnya bangunan itu. Ya, itu udah bagus, udah tebal banget tuh beton, bu. Ya, itu. Nah, jadi artinya apa? Kokohnya beton juga itu tergantung dengan tanahnya sendiri yang harus memang apa? Stabil. Gitu. Nah, jadi artinya apa? Satu hal dengan hal yang lain itu saling berkaitan. Saling berkaitan. Gitu. Nah, teman-teman kita yang nggak hadir juga itu apa? Itu bagian dari diri kita. Nah, dari mulai sekarang coba, ya, yuk datengin ntar ngobrol, bro. Tadi Ustaz Arif nih ngobrol ini masalah ini nih, gitu. Ngobrolin, ya. Saya dapat pahala, ya, ke antum nih, menyampaikan ilmu. Antum juga kan jadi dapat pahala tuh, ya. Gitu. Baik. Untuk sementara begitu dulu kajian kita, meneruskan kemarin tentang masalah ketaatan. Insyaallah kita akan bahas materi yang lain di pertemuan berikutnya. Silakan barangkali ada yang mau bertanya atau apapun, ya silakan. Tentang soal ke imam. Seorang imam itu mengandalkan seorang, misalkan dia itu tidak terus memberikan contoh yang apa yang dia suruhnya itu, dia mengandalkan satu orang saja. Sebab saya pernah mengalami di suatu tempat seperti itu. Kok dia nggak pernah nyontohin, hadir untuk mencontohkan sebagai kita sebagai jamaah atau sebagai ro'iynya itu, atau sebagai orang yang di bawahnya itulah. Itu bagaimana? Bagaimana? Harus tetap apa? Tapi ya nanti dulu belum selesai saya ngomong, kan masih ada tapi. Gimana sih? Satu sisi saya ngebelain dia, tapi di sisi lain saya mau ngebelain ente gitu. Nyantai aja dibelain. Tapi materi pengajian tuh jangan cuma taat doang. Betul? Jangan cuma taat doang. Kan tadi saya bilang, masalah imam ini belum dibahas. Betul? Belum dibahas. Secara khusus belum dibahas. Imam itu harus memberikan contoh, itu wajib. Jadi kalau kita belum punya ilmu tentang imam, ingat ya, kalau kita belum punya ilmu tentang imam, jangan coba-coba apa? Mengajukan diri jadi imam. Begitu jadinya tuh. Ya, kayaknya yang namanya imam itu apa? Enak kerjaannya apa? Nyuruh-nyuruh doang. Ya kan? Itu kenapa? Karena apa? Hah? Adamul ilmi anil imam. Anil imamah. Ya.
Itu tuh nggak ada ilmu tentang apa? Tentang masalah kepemimpinan. Jadinya begitu. Ya, Sam ya. Saya pengen pengalaman tadi harus jadi pelajaran. Ketika antum nanti jadi pemimpin, maka jangan seperti itu. Ya, kalau jadi pemimpin nih, jangan seperti itu. Salah gak dia? Salah. Gitu. Tapi sebisa mungkin kita harus laksanakan perintahnya. Jangan lihat orangnya, lihat bahwa perintahnya itu kebaikan, segala macam, dan kalau kita sampai melaksanakan berarti kita melaksanakan perintah Allah. Itu ke situ. Apa? Untuk menjaga perasaan kita. Untuk menjaga apa? Perasaan kita. Yang penting sekali lagi kita mendapatkan pelajaran. Gimana ya? Kalau saya nanti memimpin, saya tidak akan seperti itu. Gitu. Ya, sekali lagi, Sam, saya katakan pemimpin seperti itu salah. Ya, pemimpin seperti itu salah. Tapi kalau kita juga gimana? Suka mengeluh dengan kepemimpinan seperti itu, nah itu juga kurang baik. Ya, ingat sekali lagi. Ya, digambarkan Rasulullah dengan berbagai macam kekurangan, termasuk kekurangan ilmunya. Ya, mudah-mudahan kita belajar ya. Saya ingin program ini, Kang Amar, ingin programin terbentuk taskil PC Persis, PC Pemuda Persis maksudnya, ya, di 2 tempat sekaligus, ya. Ininya maksudnya kepengurusannya ya, bukan PC-nya, bukan kepengurusannya di Koja sama di Tanjung Priok. Nah, di Koja sama di Tanjung Priok. Cuman kelihatan di Koja ini agak terlena, tersendat ya. Saya pengen udahlah, nggak usah nungguin, ya, nggak usah nungguin yang lama. Kita bergerak aja, ya. Nanti sekitar bulan ini apa? September, Oktober. Akhir Oktober lah ya. Akhir Oktober kita bikin pelatihan kepemimpinan. Ya. Pelatihan kepemimpinan. Udah enggak apa-apa, jangan atas nama PD. Atas nama PC sini aja. Ya. Bikin pelatihan kepemimpinan calon, jadi nanti tuh judulnya daurah kepemimpinan calon-calon anggota taskil PC. Jadi harusnya setiap jenjang itu harus ada pembinaan khusus, gitu ya. Harus ada pembinaan khusus. Yang saya harapkan itu ya, di PD juga nanti ada perubahan. Yang saya inginkan ya, ketua PC Pemuda di sini harus salah satu di antara kalian. Jangan Kang Amar lagi. Kang Amar harus bisa menerima amanah lebih besar lagi. Amin Allah. Ya. Oh iya dong, harus begitu. Ya, kalau nggak begitu bahaya. Kalau nggak begitu bahaya. Ya, sama seperti siapa? Ente umur berapa? 25. Ente umur berapa? Hah? Waduh. Ente berapa? Hah? Masih muda. 23 ya? 23. 97 semua ya? 97 ya? 97 ya? Siapa yang mau adu umur sama Usamah bin Zaid? Siapa yang mau balapan umur sama Usamah? Berapa umur Usamah? Ketika diangkat panglima perang ya? Hah? Berapa tuh? Apa? 10 apa 17? Umur 10 tahun ketika dia ngajuin perang. Ketika umur 17 tahun dia jadi panglima. Badannya emang bongsor. Memang badannya rada bongsor. Ya, tapi jangan lihat bongsornya doang, tapi apa? Ilmunya dong. Amri. Ya. Coba siapa yang mau balapan mudah-mudahan sama Usamah? Saya bilang saya bilang ke Amar ya. Saya bilang ke Kang Amar nih, untuk menjadi bijaksana, untuk menjadi orang dewasa, nggak perlu ubanan dulu. Betul? Nggak perlu nunggu ubanan.
nggak perlu nunggu umur, nggak perlu. Dari sekarang juga kita bisa bijaksana. Dari sekarang juga kita bisa berpikir dewasa. Nggak perlu nunggu. Nggak perlu nunggu. Siapkan diri kalian masing-masing. Jadi kalau kalian nih teman-teman nih nggak berani memegang amanah di PC Pemuda Persis Jakarta Tanjung Priok ini, nggak usah ngomongin Syekh Ali Jabir, jangan. Nggak usah ngomongin Syekh Ali Jabir, nggak usah. Ya, nggak usah. Coba kalau kita di sini bikin pasukan, ya, latihannya di FB udah saya lihat tuh, si Firdaus. Ya, udah bagus. Cuman kan yang gitu harus terorganisir. Ngapain kita coba latihan gini doang? Coba. Kalau nggak ada tujuan tertentu, betul? Kalau nggak ada tujuan tertentu ngapain coba? Ya. Nah, saya pengen bulan Oktober ya. Ini. Dari berpanjang. Iya gitu. Di mana? Taruh. Akhir. Tanggal berapa? Coba kalender itu ada nggak? Gak ada ya? Bukan, kan kalau merahnya, tanggal merahnya. Akhir Oktober kayak 30-an ya. Jadi 2 Di sini nggak ada kan? Kalau bisa itu deh kita tentuin sekarang nih, ada nggak kalender? Biar kita bisa lihat kalau emang ada weekend, ada nggak di situ? Udah di Google aja, libur. Libur. Oh di Google, betul loh. Tanggal bulan Oktober, September. Libur panjang Oktober. Gak ada datanya tuh. Itu. Ini tanggal apa ya? Libur panjang Oktober. 28. 29, 30, 31. 1 November. 31. Itu apa tuh? Maulid Nabi. Maulid Nabi. Tanggal 28 hari apa? Hari Kamis. Kamis. Rabu 28. Enggak, yang liburnya tanggal 22. Hari Kamis kan? Cuti bersama sih. Hari Jumat. Cuti bersamanya hari Jumat. 28 tuh katanya tuh, bener. Ini Kamis Di September. Oh, liburan ya 29, 30-nya cuti bersama. 29 tuh hari apa? Hari Kamis. Jumat ya? Kamis Jumat berarti ya? Kamis Jumat. Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. 4 hari ya? Boleh tuh. Konvoy kita tarik udah buka belum ya? Apa? SPB. nggak jadi PSBB. Ah? Nggak jadi PSBB. Jakarta. Iya Jakarta dong. Ya sebenarnya PSBB sekarang itu buat mengantisipasi anjlokan ke rumah sakit. PSBB Jakarta tuh rem Darurat. Karena banyak juga. Iya. Nah, Jarang tadi. gimana? Serius di liburan di Jakarta. Wisma Atlet. Jakarta Selatan tadi. Banget tadi. Tadi ada kan Grab tuh. Bilang. Enak banget tuh, terus banget tadi. Masalah baiat, Sat. Baiat. Ya emang sebagian di antara kita itu banyak yang menakutkan gitu ya, bukan menakutkan, jadi di pikirannya negatif masalah baiat. Kenapa harus baiat? Berarti nanti kalau nggak baiat hukumnya apa? Kafir apa gimana gitu. Udah itu aja. Pertama, hukum baiat itu wajib. Tapi untuk masalah-masalah khusus, ya, untuk masalah-masalah khusus. Satu,
Ini sebenarnya saya mau bahas banyak nanti ada tuh. Cuma sekarang dulu nggak apa-apa dikit ya. Prolog. Kedua, baiat itu tidak sama dengan syahadat. Ya, baiat itu tidak sama dengan syahadat. Kalau syahadat itu, kalau kita melanggar syahadat ya kufur. Ya. Tapi kalau kita melanggar baiat, dosa nggak dosa, tapi nggak sampai kufur. Nah, kenapa ada pertanyaan begitu? Sekali ya. Kenapa ada pertanyaan seperti itu? Karena mohon maaf, ada sebagian kelompok umat Islam yang menyalahgunakan baiat. Lagi ada sebagian kelompok umat Islam yang menyalahgunakan baiat. Kita ada baiat gak ada, kenapa? Karena itu ajaran Islam. Jadi baiat itu ajaran Islam. Nah, makanya kita harus meletakkan baiat itu pada tempatnya. Kenapa saya mau ngomong tadi ada sebagian? Ya, emang terjadi. Ya, mohon maaf ya, mohon maaf. Saya ini termasuk yang lumayan kenyang lah dengan berbagai macam kelompok-kelompok Islam tuh, saya udah kenyang banget. Ke Jamaah Tabligh pernah masuk, ke NU, ke PMI pernah masuk, ke Muhammadiyah pernah masuk, ya sampai ini kakaknya Kang Amar itu pernah ngajak saya. Mungkin teman-teman pernah dengar sebuah gerakan yang bernama NII. Pernah dengar? Negara Islam Indonesia, NII. Nah, kelompok NII ini sayangnya itu menyelewengkan, menyalahgunakan yang namanya apa? Ajaran baiat. Gitu. Menyelewengkan ajaran baiat. Sehingga mereka itu mengatakan kalau orang tidak berbaiat maka dia kafir. Gitu. Ada gak omongan begitu? Ada. Dari beberapa orang. Nah, makanya sekarang tuh banyak orang ketakutan tentang masalah ini. Karena juga masalah baiat ini jadi justru tanda-tanda, tanda-tanda radikalisme, tanda-tanda ekstremisme, tanda-tanda terorisme gitu. Ini di baiat dulu. Itu kan waktu ISIS ya, segala macam itu di baiat dulu gitu. Akhirnya apa? Akhirnya istilah baiat menjadi ternoda. Sama juga dengan istilah khilafah. Istilah khilafah jadi ternoda. Kenapa? Sebenarnya jujur saja, ada kesalahan orang-orang yang mengusung khilafah ini, ada kesalahan. Gitu, ada kesalahan. Seolah-olah orang yang tidak mengucapkan khilafah, ya, itu dia tidak masuk ke dalam bagian dari umat Islam. Itu kesalahannya. Ya. Maka teman-teman yang sekarang ini ya katakanlah mengusung jelas-jelas kata-kata khilafah, mulai tersadarkan. Ya. Sebab mereka berhadapan dengan ulama-ulama yang lain, termasuk ulama dari kita yang menjelaskan tentang khilafah. Jadi khilafah itu kajiannya luar biasa. Gitu. Nah, kalau kita salah saja memahami, menggali datanya, fatal. Ya, termasuk tadi ya masalah baiat. Gitu. Dan teman-teman perlu ketahui, selama ini di Indonesia yang terdepan memerangi penyelewengan pemahaman baiat itu Persatuan Islam, yang paling depan. Yang lain-lain itu kayak gimana ya, kayak ogah-ogahan atau bagaimana, tapi kita tuh paling depan. Ya, kenapa? Karena ternyata yang masuk ke dalam kelompok NII ini ya dari Persis itu cukup banyak ya. Termasuk nih
kakak beliau nih, kakak Amar, Mustain tuh junior saya waktu di UIN, ngajak saya masuk gitu. Ayo saya bilang, guru pertama ya. Saya diajak guru pertama. Biasa gitu. Habis pengajian saya ajak debat. Nggak bisa menang. Kata Mustain, udah nanti ngaji di daerah mana? Daerah sono. Ternyata saya baru tahu tuh. Jadi saya dibawa ke level yang lebih tinggi lagi. Terus. Gitu. Sampai akhirnya katanya sih itu tuh gubernurnya Jakarta. Kan di NI kan begitu, di NI. Ada presiden NI, ada menterinya gitu. Ya, jangan salah ya. Saya tahu betul itu. Gitu. Ngajinya ngumpet-ngumpet lagi Pak. Kenapa? Ngajinya ngumpet-ngumpet. Iya. Saya pernah tahun kayak gitu. Ya kan nanti juga pernah dulu ceritakan. Dulu saya. Terus sekarang mereka punya basis perkumpulan di pesantren Zaitun apa? Az-Zaitun di Indramayu. Ya. Nah, ketika kita teliti ternyata ya NI ini tidak lain dan tidak bukan ya gerakan intelijen juga untuk menghancurkan umat Islam. Iya, betul. Ya. Ini yang harus kita pahami bersama. Nantilah kita bahas lebih dalam lagi ya. Tapi itu terjadi. Sampai suatu hari saya nggak tahu kenapa tuh ya. Emang masih ada hubungannya sih. Keluarga saya itu terlibat ya ini. Suatu hari mereka lagi diuber-uber sama aparat. Ya, di daerah Jawa Barat tuh. Kan di daerah Bandung ya, itu basisnya tuh di sana banyak. Mereka lari ke Jakarta. Mereka tidur di rumah saya ya dulu tuh di Pademangan sekitar lebih dari 4 hari. Ya. Itu tahu nggak? 7 orang yang ngumpet di rumah saya. Itu kamar orang tua saya. Kamar itu dipakai sama dia seenaknya. Ini kerjaan coba apa? Bangun tidur, makan, beol gitu. Ya, nggak kelihatan sholat, nggak kelihatan apa. Sampai akhirnya saya datang. Kan saya kuliah ya. Saya datang. Saya bilang, ini Pak, siapa nih Pak? Ini nih si Teteh gitu ya. Ada kakak sepupu lah ya, perempuan. Itu si Teteh. Ya udah saya lawan di situ. Saya lawan tuh. Coba di rumah saya sampai berani begini. Awas ya, ini pakai bahasa Sunda ya. Awas ya. Lamun papanggi, kalau ketemu gitu ya. Mana yang dipaihan gitu, ngomong ke saya begitu. Gitu. Ya silakan sih bilang. Waktu itu saya ini ya masih badan segede ini nih, segede Amri, segede gitu. Badan masih kurus. Ya, masih apa ya? Bukan maksudnya. Maksudnya saya kecil begitu, bukan apa-apa. Saya justru latihan. Ini udah begini udah berat. Belum mah saya mah sampai apa ya namanya manjat tembok tuh gitu bisa itu. Pokoknya saya dulu tuh enteng banget lah. Itu sampai apa ya, ketangkasan saya tuh dulu tuh begitu sanggup. Boleh di mana? Saya bilang gitu. Nah, akhirnya saya ketemu lagi sama orang itu kan di daerah apa namanya? Pasar burung, pasar dekat itu Pramuka. Ketemu lagi di situ. Lagi ngaji tuh. Itu. Saya langsung tuh bilang ke teman-teman, tolong dong cariin golok saya bilang. Cariin golok saya bilang. Buat apaan? Pokoknya bawa sini dulu. Saya datengin orangnya itu. Saya gini nih di depan orangnya. Ini golok. Yuk sekarang kita berantem saya bilang. Ya begitu. Dia gitu. Jadi kok kesesama umat Islam ini gitu malah apa ya? Malah memerangi begitu. Ya, gara-gara kita nggak syahadat ke imam mereka. Nah ini kan sebuah pemahaman yang keliru. Gitu ya. Iya betul. Iya. Apalagi Syiah loh.
Ini NI itu masih dari segi Quran sunnahnya masih banyak sama dengan kita. Bedanya cuma masalah itu doang, masalah imam sama baiat doang, udah. Hah? Iya, mengkafir-kafirkan itu. Gitu. Tapi alhamdulillah udah banyak yang sadar lah gitu. Udah banyak yang sadar alhamdulillah. Gitu. Nah itu ya. Jadi justru kita akan menggali baiat itu ya dari sisi Quran sunnahnya. Bukan ada motivasi politik, bukan ada motivasi apa, nggak ada. Murni kita apa? Berdasarkan Quran sunnah. Ya ingat ya, di pemuda Persis itu biasa itu yang namanya baiat. Justru kita ingin memperlihatkan kepada semua orang bahwa baiat itu sebenarnya netral, nggak ada apa-apanya sebenarnya, gitu. Coba kita dilantik baiat, tahu nggak baiat bahasa kitanya? Sumpah. Itu kan presiden disumpah, ya demi Allah kan begitu. Lah itu begitu sebenarnya, dan itu sudah sesuatu yang sesuatu yang biasa aja di dunia semacam kenegaraan tuh biasa gitu. Hanya dalam Islam dijelaskan innama yubayunaka alladzina yubayunaka innama yubayunallah. Ya, orang-orang yang berbaiat kepadamu wahai Nabi Muhammad, ya. Dia itu berbaiat kepada Allah. Gitu. Jadi kalau kita nih berbaiat kepada pemimpin kita, tahu berbaiat maksudnya apa? Berjanji. Taat, berjanji. Ya, bayangkan kalau kita berjanji tapi berjanjinya salah, kan nggak boleh. Makanya di awal-awal Nabi Muhammad berdakwah, itu di samping syahadat para sahabat disuruh berbaiat. Isi baiatnya apa coba? Tahu nggak? Halo? Bukan. Itu mah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu mah semua sama begitu. Tapi ada baiatnya. Kayak Umar. Dibaiat oleh Rasulullah. Apa baiatnya? Jangan membunuh anak perempuan. Kenapa jangan membunuh anak perempuan? Hah? Kebiasaan. Karena kebiasaan Umar apa? Dulunya membunuh anak perempuan, anaknya sendiri dibunuh coba. Kan mungkin yang terkenal ada seorang sahabat yang berbaiat gimana? Ya Rasulullah, aku nggak mau berbaiat untuk meninggalkan mencuri. Aku nggak mau berbaiat untuk meninggalkan zina. Gitu. Akhirnya apa? Baik kalau gitu, kamu hanya aku minta baiat untuk apa? Tidak pernah berbohong, jujur. Janji, jujur? Ya siap. Kalau gitu nggak apa-apa. Ternyata kejujuran itu luar biasa. Ya ini contoh ya, contoh. Ya gitu ya. Sebentar dulu ya. Siap. Yang lain, jalan. Apa? Ya udah bohong. Dari tadi udah diizinin. Tuh liatin aja si Hanif tuh. Dari tadi ya. Hah? Soal yang latihan bela diri itu mah. Ya gak apa-apa. Emang saya ngelarang? Maksudnya gini Pak Ustaz. Supaya diarahin jadi pemuda. Saya ngomongin sih. Kalau dari saya sih ada masukan yang bagus. Kurang ada magnet yang masuk. Apaan sih nggak lucu saya. Biar jadi pemuda. Ya, biar tambahan ini. Ya, itu yang latihan Cimande biar jadiin pemuda. Anda juga sebelumnya kan udah ngobrol sama Hamzah. Kalau kayak gitu kan bagus. Iya, nanti Ustadz Kantino sih pasti akan mengarah ke sana. Ustadz Kantino ya sedang melihat dulu ini jejak Cimandenya gimana. Jadi emang kan anak enggak, maksudnya yang latihan yang foto itu siapa namanya? Kan aku. Iya, banyak umum juga saat Banyak yang lain yang nggak baiknya. ini. Kan mereka ibarat semangat untuk latihan kuat tuh. Jadi gimana ya? Bagus. Nanti kan diwarnai. Makanya kan saya bilang ini sebenarnya metodenya seperti awal kita dulu. Saya kan ngajakin gimana? Futsal betul kan dulu kan. Nah sekarang ada orang yang seneng
bela diri. Udah kita ke situ masuk Kang Amar. Perlu saya lagi turun apa gimana? Ya lagi. Sedikit. Iya, maksudnya kalau ternyata sama antum bisa, emang antum gak bisa? Itu bagus pikiran antum. Kenapa? Anak-anak itu lebih mendengar maunya orang yang lebih dewasa. Seperti umumnya kayak kita itu kurang ditanggapi. Orang yang lebih dituakan sebagai seorang sepuh ada yang bisa memberikan masukan. Ya nanti berarti tinggal kasih masukan ke Hamzah, gitu ya. Latihannya hari ini Selasa sama Kamis. Malam Rabu, malam Jumat, Ini mau nambah satu lagi nanti katanya dia Sabtu malam Minggu. Makanya katanya ke iya latihannya. di sini lagi di sini. Tapi kan udah kaos, pakai kaos. Kalau belum lulus pakai biasa. Kalau udah lulus ada dana buat bikin kaos. Di seragam. Nah udah sekarang begini aja, kita bikin kaos. Kita bikin kaos nih kan, udah persis, gitu ya. Setiap latihan pakai kaos itu. Dakwah kita itu siap pakai kaos itu. Jadi samping saya tadi akan pendekatan segala macam, teman-teman juga harus justru melakukan pendekatan. Jadi setiap latihan itu pakai kaos itu. Ada juga nanti saat gini, biasanya kan sebelum latihan itu si Hamzah itu ngasih ngobrol-ngobrol santai. Nah itu bisa kita masuk ke sana kali Ustaz. Sekali-kali terus Ustaz bisa kasih tausiah. Ya juga hari Selasa gitu, Selasa malam Rabu atau Kamis malam Jumat. Biasanya Kamis malam Jumat justru yang harus ini ya. yang Ada dia sambil dengerin nasihat gitu. urutan. Kamis malam Jumat. Kamis malam Jumat biasa. Mulainya sih jam 8. Jam 8 mulainya saat. Gimana tuh mulai acaranya jam berapa? 9, jam 8 lah. Jam 8. Jam 8. Nggak maksudnya biar kumpul semua dulu. Udah kumpul. Di sini nanti pasangan-pasangan. Nanti kalau udah capek udah duduk dulu sambil nunggu yang geprek dulu. Geprek bensu. Geprek. bensu. Ya udah, itu bagus, ini proyek kita ya, proyek dakwah kita ya. Tapi sekali lagi cara-cara yang lain juga ya, kan nggak semua pemuda itu suka sama bela diri. Yang lainnya juga coba ajak-ajak lagi gitu ya. Nah, tadi mau masuk tuh ada gerombolan cewek tuh, ada kali 7 orang tuh. Yang itu juga lihat tadi, cewek banyak. Oh itu mah cowok mana? Bukan itu kan. Iya. Maksud saya, Kurang relasi. maksud saya. Kalau relasi banyak saya ajakin. Ini ada. Yang mana nih? Makanya kalau di orang soleh itu berkahnya, banyak banget. Nggak sengaja. Coba saya mau mikirnya bagaimana, masya Allah. Ya.